Ya Allah, ya. Jauhkan kadrun dari Indonesia ya. Wah, enggak, kita bayar yang namanya utangnya mereka. Ya, doa-doa mereka itu kita balikin, munajat 212 itu. Kenapa kita diam? Jangan diam kita ya, didiamin ngelonjak ini ya. Jangan diam bunda. Harus kita. Nih, rambut saya udah pirang, tas beko udah panjang ya. Alat multifungsi udah siap. Kumis selalu ada. Dakwah pinta, mencaci maki ahli. Ini Zuria yang paling terdekat. Gelar Habibah, lo melawan dengan dakwah saya lo ya. Pembenci Habibah, masuk neraka kau. Puntung kebakaran. Lah iyalah ya. Kostumnya campur-campur. Ini yang jadi syekh ya. Kalau yang ini ahli Yaman ya nggak? Nah, tambah lagi satu lagi. Ya, di atasnya Indonesia. Begitu bro ya. Harus banyak-banyak ya berdakwah di Indonesia. Habibah ini tolong. Habibah tolong doain kadrun nah, mangga. Ya Allah, ya. Jauhkan kadrun dari Indonesia ya. Wah, enggak, kita bayar yang namanya utangnya mereka. Ya, doa-doa mereka itu kita balikin, munajat 212 itu. Ya enggak? Iyalah. Ya, kita balikin doanya. Kenapa? Kalau kemarin dia minta penyakit yang tidak ada obatnya, lah sekarang udah ada penyakit. Amin, semoga kadrun dapat penyakit dua-duanya. Ya, biar cepat mati, habis punah dia di Indonesia. Ya, biar cepat punah loh drone ya di negara ini. Ya, semoga cepat-cepat tinggal lari bininya. Ya, bininya buat jaminan di penjara. Itu udah dikabul bro ya. Kenapa baru BBM mahal sedikit udah teriak-teriak? Kan katanya minta diseret kan. Belum diseret itu ya. Belum seret itu, belum sengsara bener itu, belum 100%. Ya drone, jangan lupa itu. Hehehe. Kita ngopi ya, biar garang bro. Ya, alat multifungsi itu jangan lupa, jangan ditinggalin. Ya, ini lah yang namanya Ustadz Cabawan. Jelang pilpres itu ya Allah, ya banyak kali. Wah, anjir, mantap terek. Ya, kenapa? Doa-doa ya begini dulu ya. Ada orang berdoa ya. Betapa zalimnya pemimpin sama beliau katanya ya. Musibah datang, corona datang disebabkan oleh karena jejen tidak dipulangkan saudara. Alah, emang dia siapa drone? Pede kali kau ceramah bro. Sini bro, lawan gua. Halo mas bro. Aduh, anjir ya, lebih sakit perut gua bro. Tenan. Gua kalau nginget itu dijai. Bagaikan melihat tumpukan tahi. Ya, dengan Ustadz Cabawan nama yang Ustadz yang corona datang, musibah datang disebabkan karena rezeki tidak dipulangkan dari negara saudara. Orang pergi sendiri jadi langkungnya, berangkat sendiri diam-diam, pulang minta dijemput. Amit-amit. Siapa nih kendor-kendor? Zurik meren. Aduh. Ya, jatuh ke sana drone. Bagaimana aku mengambilnya drone? Tunggu. Jatuhnya ke bawah bro, bukan ke atas. Ya.
kasihan Dron lah, lolos semua ya, ditipu-tipu pakai agama Dron. Tobatlah Dron ya, sebelum kau itu ya diazab. Tolong dong Dron ya, angkat zuriat gua jadi Habibah nih ya. Kau dia malam ada seseorang yang mengakui juriat Nabi, bahkan dicucu nabikan. Di tahun 90 dia jualan yang namanya kopiah, sorban, sajadah, bahkan korma di Tanah Abang, bahkan menjadi debt collector sekaligus. Bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, 1 kali masuk penjara setahun 6 bulan. Di zaman Bapak SBY 1 kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga 1 kali masuk penjara. Sudah 3 kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah Habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Di manakah orang-orang itu? 3 kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya karena istrinya masih dijaminkan karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya bahwa dia itu adalah cucu Nabi, keturunan Nabi. Kenapa hanya Egy Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja? Hanya menjabat sebagai anggota PAM Swakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian Habibnya. Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang, nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Orang lapangan, orang perang, orang perjuangan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gitu nggak? Iya. Paling tuh kalau nonton sini, ayo bangun, bukan itu tidur. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, gugot ente. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bangun. Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana?
satu dan tak. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Ema. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Ema. Bayangin. Wah, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Ketika 1825 Perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu para wajib, caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente anak keluarga ente ada di mana? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Siap bersatu, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap setia kepada NKRI. Orang lagi damai dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Assalamualaikum. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya ke atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo, biayanya ana yang bayar, biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadrun, lu kenal dia nggak? Lu kenal siapa ini yang lu panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90, ya. Nah, udah tuwek ceking kayak begini dia sebelum dibengkak kepalanya. Asal tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya ada yang
namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Sueho, ada yang namanya Tan Kindang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Wah, keren, dicucu Nabi kan ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu Nabi, ini sebelum diangkat Ustadz. Ini pertama, ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Ya. Oh iya. Mirip siapa ya? Mirip penyanyi siapa ya? Kayak mirip penyanyi resah dan gelisah. Siapa sih namanya itu? Obi Mesah. Oh, masih ganteng Obi Mesah malah. Masih ganteng. Mirip Obi Mesah, ya kan? Betul nggak? Cuman dia keriting. Obi Mesah nggak begitu kalau kayaknya sih. Nah ini masih imut. Sebelum dia teriak-teriak, ini dulu bro, masih imut, mulutnya masih tipis, masih bibirnya tuh masih tipis, setipis koreng. Tuh ya, lo tahu, ini masih imut, bibirnya masih tipis seperti kulit martabak. Lo ya, lo harus tahu ini masih tetanggaan sama gue ya. Ini dulu karena di Petamburan itu dulu gang sempit rumahnya ini dulu. Nah di ujung sono ada masjid ya. Nah ini kenapa gue itu kenal banget. Ini sebelum diangkat jadi Pamsokarsa. Nah setelah dia jadi Pamsokarsa, yang ulama-ulama lah bareng-bareng sama Tengku Zul. Satu perguruan. Ya. Nah Tengku Zul udah koin deh sekarang. Tinggal dia yang belum ya. Di kantor harus tahu, harus kenal. Ini junjungan lo. Sekarang kalau dia mau diaku cucu Nabi yang ke-38, kita kalkulasi. Umur Rasulullah sekarang udah 16 abad. Ya, artinya 1600 tahun. Bagi 38. Masa dia umurnya masih 430 tahun? Setara penjajahan Belanda, bro. Ya Allah, kurang lebih umurnya sekarang ini berkisaran antara 65 tahun. Ya, belum tuek-tuek banget. Masa cucu Nabi yang ke-38. Sekarang kita yang namanya Rasulullah itu 1600 tahun, artinya 16 abad dibagi 38. Kalau dibagi 38 lagi, 38 lagi, lebih kecil lagi. 38 kali 1000 dibaginya, baru dikurang. Lebih kecil lagi umurnya, ya baru 49. Nah kalau yang namanya 1600 tahun, abad Rasulullah itu umurnya dibagi 38, ya baru ya lo tahu umurnya 400 tahun lebih. Oh hoi. Nah jadi di sini lo harus tahu ini dia sebelum diangkat jadi Pamsokarsa dulu ya. Nah kemudian dengan seiring waktu dia sama Tengku Zul menjadi ustadz, menjadilah sini, menjadilah membangun yang namanya HTI, EPI itu milik cendana-cendana juga bro. Ya lihatlah itu Tutut yang mengangkat bendera HTI. Ya pro-pro Amerika juga karena negara kita ini kan digadaikan ke Amerika ya dulu sama Soeharto. Nah ini salah satu jemaahnya Soeharto dulunya, tahu kan? Ini junjungan lo kan? Nih, nih penyakit koreng ini. Jadi itu ya teman-teman, penuturan dari Bunda Widya yang mana Habib Rizik itu tadinya jualan minyak, jadi pernah jadi debt collector katanya ya. Jadi awal mulanya Habib Rizik di Indonesia ini dibongkar oleh Bunda Widya mulai tahun 90-an ya katanya ya. Jadi sempat itu menunjukkan ini foto siapa gitu, ternyata fotonya Habib Rizik dulu waktu masih muda ya teman-teman. Jadi Habib Rizik ini dibongkar oleh Bunda Widya karena kenapa kok Bunda Widya bisa tahu? Karena dulu tetangga katanya ya. Dia dulu sempat jualan minyak nyong-nyong katanya, kata Bu Widya. Jadi keliling
jualan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Bu Widiah membongkar siapa Habib Rizik yang sebenarnya dulu gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.